Mungkin motor-motor ini berasa kemahalan pada masanya. Dan Momon yakin dulunya banyak bikers tanah air yang mengidamkannya. Namun seiring berjalannya waktu, dan semakin kalah canggih kedua motor ini pun, kini sudah semakin terjangkau. Inilah dia Honda CBR 250R. Sistem Honda CBR 250 yang Momon maksud adalah CBR 250R bermesin single silinder yang dulu didatangkan secara utuh dari Thailand. Sebelum memproduksi sendiri CBR yang ada saat ini ada dua varian CBR 250, yang didatangkan secara CPU dari Thailand. Yakni CBR 250R berkode MC41 dari tahun 2011 sama dengan 2014. Di mana oleh para bikers Indonesia populer disebut sebagai CBR Simpak. Lalu pada 2014 sama dengan 2016 mereka meratakan CBR 250R K33. Yang dijuluki sebagai CBR Kutang. CBR 250R MX41 kala itu dipasarkan oleh AHM dengan harga 39,9 juta, untuk yang tipe non-ABS dan 46,5 juta, untuk yang tipe ABS sementara generasi keduanya dijual dengan harga variatif mulai dari 46 juta hingga dengan 55 jutaan. Nah harga tersebut tentu sangat mahal pada masa itu, sehingga tak sembarangan orang bisa membeli CBR 250 ini. Namun buat yang dulu kita motor ini sekarang arah ke bagasnya sudah cukup menggiurkan sob. CBR 250R, generasi pertama banyak ditawarkan di angka 15 sama dengan 20 jutaan saja, tentu saja tergantung kondisi motor serta tahun pembuatannya, sementara generasi keduanya atau K33 masih ditawarkan di angka 20 juta ke atas, tentu harga ini cukup menarik jika dibandingkan dengan harga bekas. CBR 250RR yang saat ini masih di atas 40 juta, apalagi CBR 250R K33 saat ini juga sedang naik daun, dan banyak dicari lagi kondisi sekennya. Namun perlu diingat sob, membeli motor bekas tentu banyak resikonya. Harus super duper teliti, apalagi status kedua motor ini juga CPU, yang artinya ketersediaan spare partnya tak akan semudah atau sepanjang water produksi lokal. CBR 250R MX41 memiliki desain yang mewarisi dari VVR 1200F. Maka tak heran kalau motor ini memiliki kesan mewah dengan panjang aksen korup, di sana-sini sementara CBR 250 K33 mewarisi desain dari CBR 1020R. Generasi itu namun perlu diingat kedua motor adalah spot firing touring bukan pure spot firing. Seperti CBR 250R saat ini. Meski motor CBU dikenal memiliki kualitas yang bagus dan juga awet, namun pada kedua motor ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membeli kondisi bekasnya. Pada MC41 misalnya harus benar-benar diperhatikan suara dalaman mesinnya. Karena jika suaranya kasar sudah dipastikan banyak partnya, yang kudu diganti, bantalan kruk as pada motor ini tak memakai piring. Akan tetapi makin metal, dan jika komponen ini sudah aus, maka suaranya akan berisik, keterangan mesin tinggi dan putaran mesin juga menjadi berat. Bagian lain pada rocker arm, juga memakai bantalan mortal, yang jika sudah baret akan menimbulkan suara mesin kasar, akibatnya tarikan mesin jadi berat dan top speednya jadi menurun. Sumber permasalahan pada motor ini ada pada filter oli yang gampang tersumbat, sehingga sirkulasi oli untuk melumasi mesin jadi tidak lancar, pergantiannya sendiri kalau mau bagus 2 kali ganti oli mesin. 1 kali ganti filter oli. Kelemahan lain pada motor ini adalah pada bagian spool yang mudah gosong, sehingga menyebabkan engine check menyala, sementara pada generasi ketiga, penyakitnya biasanya pada bagian komponen kopling serta rantai, ketengnya. Hal ini sebetulnya dipengaruhi oleh gaya berkendara dari ridernya, juga namun kebanyakan keluhan pada CBR K33 adalah bagian kopling dan rantai kentangnya. Nah mesin sekarang harganya cukup terjangkau. Namun sobat terus ekstra teliti jika ingin meminang salah satu motor bekas ini. Mengingat partnya juga nggak mudah,
dan juga nggak murah buat yang ada pengalaman dengan kedua motor tersebut. Silahkan share di kolom komentar ya sob. Sekian dan terima kasih sob.